Hari ini kita cuma bahas-bahas soal. Kalian sebelumnya udah bahas soalnya belum? Yang tadi, yang semalam aku kirim, udah bahas belum? Udah bang. Udah. Novri udah bahas berapa soal gitu? Satu soal. Berapa? Satu bang. Satu. Oke, gak apa-apa. Karena nanti kita bakal ada evaluasi sih, kata orang si Joel. Makanya kita hari ini latihan soal dulu. Makanya kita mungkin nggak bakal semua sih. Nggak mungkin semua bisa kita bahas hari ini. Yang pasti kalian harus paham lah. Sebentar, aku buat ini dulu ya. PPT. Oke. Sebelumnya udah nampak nggak yang aku share ini? Udah nampak belum? Udah nampak bang. Oke, udah nampak. Sebentar, sebentar. Ulang dulu. Share. Kalian bisa buka soalnya dari sana nggak? Langsung dari HP kalian gitu? Whiteboard. PPT. Oke. Kita review dari aljabar dulu ya. Nah, mungkin teman-teman udah banyak bahas tentang materi aljabar sebelumnya. Mungkin beberapa identitas-identitas. Kalau identitas seperti ini, gimana dia? X tambah Y. Apa? Coba lebih keras. Aku nggak dengar. Gimana ini? X kuadrat Kalau tambah 2XY tambah Y kuadrat, Bang. ya benar. X kuadrat tambah 2XY tambah Y kuadrat. Oke, benar. Kalau X tambah Y pangkat 3 gimana? X pangkat 3 tambah Hmm, X pangkat 2 Y tambah X pangkat Y pangkat 2 tambah Y pangkat 3 bang. tambah Y Enggak. pangkat 2. Gimana? X pangkat 3 tambah 3 X pangkat 2 Y Hmm, tambah 3 X Y pangkat 2 tambah oke. Y pangkat 3. Oke, benar. Nah, ini sebenarnya benar. Tapi agar memudahkan perhitungan kita bisa lebih menyederhanakannya lagi. Misalkan ini kan jadi X pangkat 3 tambah Y pangkat 3 gitu kan. Tambah, kita kelompokkan dulu. 3XY kuadrat tambah 3Y kuadrat X gitu. Udah, kan ada yang sama nih bentuknya. Jadi bisa dong, kalau aku kayak gini kan ya. 3XY kali X tambah Y. Bisa kan? Bisa nggak kira-kira? Bisa bang. Bisa ya. Jadi, harusnya kalau kita udah tahu ini, bisa dong jawab soal nomor 1. Oke, coba soal nomor 1 ini. Nah, aduh, sorry. Soal nomor 1 aljabar.
Bentar. Nah, soal nomor 1 bisa dijawab kan? Kalau berdasarkan Bisa, Bang. identitas yang tadi, Bisa, Bang. gimana? Bisa, Bang. Bisa, Mana? Bang. Tadi kan ini kita tahu X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 tambah 2XY sama dengan X tambah Y kuadrat kan? Kalau X pangkat 3 tambah Y pangkat 3 tambah 3XY kali X tambah Y bukan sama dengan X tambah Y pangkat 3. Benar kan? Nah, harusnya bisa dijawab. Benar, Bang. Ya, gimana? Kasih waktu deh. Sampai 18 lewat 8 atau 2 menit gitu. Gimana, ada yang udah dapat? Ingat. Tadi soalnya 2, Bang. iya ada. 2, Bang. Berapa? 2. Oke, kita hitung sama-sama ya. Yang lain ada yang dapat nggak? Yang lain ada yang dapat? Oke, kita lanjut ya. Jadi misalkan tadi ini X tambah Y tadi berapa? 6 ya? X tambah Y 6. X tambah Y 6. X tambah Y 3. X tambah Y sama dengan 3. Aku 18, Bang. Oke, kita tengok ya. Angel, kita hitung sama-sama. Karena aku juga sebenarnya belum bikin kunci jawabannya sih. Kita hitung sama-sama. Aku 2, Bang. Iya, nggak apa-apa. Bagus. X kuadrat tambah Y kuadrat tadi 6. Oke. Yang kita tanya adalah, oh, aku 13,5. Oke. Kita hitung sama-sama. Oke. Pertama, langkah yang pertama bakal kita lakukan itu kira-kira apa? Aduh. Sorry. Langkah yang pertama kita bakal lakukan itu kira-kira apa? Jalan berpikirnya. Nah, karena kita melihat bentuk kuadrat di sini, yang pasti di pikiran pertama kita itu mungkin kita akan bakal mengkuadratkan dulu X tambah Y. Bener nggak? Oke. Jadi X tambah Y sama dengan 3. Kita kuadratkan dulu kan? Kita kuadratkan dulu X tambah Y. Nanti bakal dapat gimana nih? X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 2XY sama dengan 9. Oke, ini yang pertama ya. Nah, kan X kuadrat tambah Y kuadrat tadi 6. Berarti bisa dong. 2XY sama dengan 9 kurang 6. 3. 3. Oke, berarti XY sama dengan 3 3 per 2. per 2. Oke, paham ya? Nah, Bang. kalau dia X pangkat 3 tambah Y pangkat 3, gimana? Nah, bisa pakai cara ini. Cara satu ya. Oke. Nah, cara satunya gini. X tambah Y pangkat 3 tadi adalah X pangkat 3 tambah Y pangkat 3 tambah 3XY kali X tambah Y. Nah, X tambah Y tadi nilainya 3.
Kalau di pangkat 3 kan, berarti 27 kan? Oke. Ya Bang. Ya, yang kita cari X pangkat 3 tambah Y pangkat 3. Nah, X-nya tadi udah diberitahu. Berarti 3 kali 3 per 2 kali X tambah Y. X tambah Y-nya berapa? 6. Oke. Maka nanti X pangkat 3 tambah Y pangkat 3. Oke. X tambah Y-nya 3 Bang. Oh, X tambah Y-nya 3. Sorry. Oke, bagus. X tambah Y-nya 3 tadi ya. Ini berarti 27 per 2 kan? Ininya. Berarti 27 kurang 27 per 2. Sama dengan 27 per 2. Oke. Kira-kira saya benar tadi. Oke, bagus. Pandu sama Lukas. Angel mungkin tadi ada beberapa salah hitung ya. Apa-apa, bagus. Itu udah bagus sih. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya? Aman ya? Oke. Lanjut. Nah, oke. Sekarang kita lanjut ke kalian udah bahas yang lain nggak kira-kira? Aljabar lagi ya. Tuh. Coba kita bahas yang ini. Nomor berapa ya? Nomor 2 pasti bisa ini. Jika M dan M M dan N merupakan solusi dari X kuadrat kurang X kurang 1, maka nilai dari M kuadrat tambah N kuadrat M kuadrat kurang N kuadrat M kuadrat tambah N kuadrat kurang 2M kurang 2N tambah setengah sama dengan itu berapa? Ada yang udah dapat nggak? Jika M dan M adalah solusi dari ini, maka nilai ini berapa? 5 per 2 Bang. 5 per 2. Oke. Ada yang jawab yang lain? Andes tadi ya? Iya Bang. Oke. Yang lainnya ada nggak kira-kira? Oke. Aku kasih waktu dulu. 1 menit. Andes tadi caranya gimana? Kita bahas aja lah kali ya. Sebelumnya kalian tahu teorema Vieta nggak? Kemarin udah diajari belum? Karena di soal pretest kemarin ada soal-soal teorema Vieta. Gitu. Tahu Bang. Tahu ya? Oke, bagus. Jadi seperti ini. Mungkin kita akan sekalian review juga. Karena kalian bakal ada evaluasi gitu ya. Aku tanda soalnya sini dulu ya. Jika M dan N X kuadrat kurang X kurang 1 itu sama dengan 0. Di mana M dan N solusi dari X.
dari ini, ya kan? Maka nilai dari n kuadrat tambah n kuadrat. Nah, kayaknya jawaban Andes benar lah, yang 5/2. Aku dapat. Oke, lanjut. Nah, mungkin hal yang pertama bakal kita lakukan itu, kalau aku sih yang paling gampang, karena M dan N solusi dari persamaan ini, maka bisa dong, ketika X sama dengan M, dia juga bernilai 0 gitu, minus 11/2. Oh, nah kita coba dulu ya, Lukas. Mungkin aku juga nggak jawabannya sih, tapi kita coba dulu lah. Nah, berarti kan ini X kuadrat kurang X kurang 1 sama dengan 0. Dan M dan N merupakan solusinya. Berarti bisa dong, ketika X sama dengan M, bernilai 0 juga. Berarti M kuadrat kurang M kurang 1 sama dengan 0. Benar nggak kira-kira? Berlaku juga N kuadrat kurang N kurang 1 sama dengan 0 juga. Sampai sini paham? Paham ya? Nah, karena di sini sama dengan 0, bisa dah kupindahkan jadi M kuadrat sama dengan M tambah 1. Dan N kuadrat sama dengan N tambah 1. Berarti persamaan ini yang bentuk ini bisa kita ubah kan? Jadi M kuadrat tadi M tambah 1 tambah N tambah 1 kurang 2M kurang 2N tambah setengah. Ini bisa lagi diubah jadi minus M minus N tambah, ini kan tambah 2. 1 tambah 1, 2 ya kan? 2 tambah setengah itu 5/2. Oke? Paham ya? Maka berdasarkan teorema Vieta gimana? Misalkan nih ada persamaan kuadrat. X kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Maka nilai X1 tambah X2 itu sama dengan minus B per A. X1 dikali X2 itu sama dengan C per A gitu. Jadi kalau dari sini X kuadrat kurang X kurang 1. Nilai M tambah N kira-kira berapa? Kalian tahu? 1 Bang. 1 ya. Dapat dari mana? Dari minus 1 per 1 ya. Berarti ini berarti gimana jadinya? Kan minus M kurang N. Jadi nanti minus 1 tambah 5/2 kan? Jadi sama dengan 3/2 jawabannya. Oke? Sampai sini ada yang mau ditanya nggak kira-kira? Atau ada yang salah hitung tadi? Atau aku yang salah hitung? Aman ya? Coba dipahami dulu. Oke. Jadi misalkan nih, misalnya aku punya persamaan kuadrat 2x kuadrat tambah 3x kurang 2. X1 kali X2 berapa hasilnya? Kalau pakai Vieta. Gimana? Min 2/2 Minus Bang. 1. Min 1. Min 1 ya. Min 2/2. Jadi hasilnya minus 1. Oke. Lalu kalau X1 tambah X2 berapa?
min Minus 3/2. 3/2. Oke, min 3/2. Ya, jadi ini sebenarnya cuma sekedar refreshing sih. Menyegarkan kembali pikiran kalian tentang teorema Vieta. Ini namanya teorema Vieta ya. Teorema Vieta. Tapi ini masih Oke, fine. Jangan ngaku. sama kuadrat gitu. Kalau nanti di SMA, kalian bakal belajar itu teorema Vietanya yang lebih tinggi lagi tingkatnya. Oke. Nah, lanjut. Kita sekarang langsung bahas soal aljabar atau yang lain dulu? Maunya gimana kalian? Gimana? Ada yang mau yang lain nggak? Coba lihat dari soal yang kukirim di WhatsApp gitu. Oke, mungkin kalau aljabar masih tergolong gampang sih harusnya. Kita coba dulu yang lain. Yang aku share nampak nggak soalnya? Apa ya? Mungkin nomor 7 bisa. Pasti bisa. Jika X dan Y adalah bilangan bulat dan X kurang 4 mutlak. Mutlak ini artinya tahu kan? Arti tanda mutlak. Selalu positif, Bang. Apa? Pasti positif ya. Nah, misalkan ada mutlak 3. Ini jadi tetap 3. Kalau misalkan mutlak minus 2, ini jadi 2 gitu. Paham ya? Jadi istilahnya mutlak itu nggak mungkin bernilai negatif. Oke. Nah, coba kita selesaikan soal ini. Jika X dan Y bulat dan diketahui mutlak dari X kurang 4 ditambah Y kuadrat kurang 2Y tambah 1 sama dengan 0. Oke. Itu berapa? Nilai dari 7Y kurang 2X tambah 7Y kurang 2X pangkat 2 dan seterusnya sampai 7Y kurang 2X pangkat 2024. Oke. Berapa kira-kira? Aku kasih waktu sampai lewat 25. Kalau udah dapat jawabannya, bilang aja ya. Ada yang udah dapat nggak kira-kira? Halo? Udah ada yang dapat? Oke, mungkin ada yang belum dapat. Tapi nggak apa-apa. Jadi seperti ini. Misalkan ada mutlak dari mutlak dari 2. Ini kan kita tahu 2, ya kan? Misalkan ada mutlak dari X kurang 4. Ini pasti nilainya bakal lebih besar sama dengan 0. Ya kan? Pasti nilainya akan selalu lebih besar sama dengan 0. Oke? Paham ya? Nah, jadi yang perlu kita sadari itu bentuknya seperti ini. Tahu tadi mutlak dari X kurang 4 tambah Y kuadrat kurang 2Y tambah 1 itu sama dengan 0. Nah, 0 Bang. Iya benar, 0. Oke?
Bagus, Pandu. Nah, itu gimana caranya? Jadi pertama seperti ini. Mungkin ada yang belum dapat. Ini X kurang 4. Kita biarkan dulu. Oke. Nah, yang perlu kita tahu ini, ada yang harus kita ingat. Y kuadrat kurang 2Y tambah 1. Ini kira-kira ekivalen dengan bentuk apa? Y kuadrat kurang 2Y tambah 1. Ini kira-kira bentuk apa? Y minus 1 kuadrat, Bang. Oke, benar. Y kurang 1 kuadrat. Oke. Yang lain paham ya? Nah, apakah mungkin sebuah bilangan real jika dikuadratkan bernilai negatif? Kira-kira mungkin nggak? Enggak, Bang. Tidak. Nggak mungkin ya. Karena semua bilangan real ketika dikuadratkan pasti akan bernilai positif. Oke. Maka nanti ini kita bisa ubah dari Y kurang 1 kuadrat sama dengan 0. Lah, jadi ini gimana, Bang? Ini kan mutlak tadi nilainya pasti lebih besar sama dengan 0. Ini juga nggak boleh negatif, berarti harus lebih besar sama dengan 0. Tetapi ketika dijumlahkan hasilnya 0. Berarti satu-satunya kemungkinan adalah mutlak dari X kurang 4 itu bernilai 0, dan Y kurang 1 kuadrat itu juga bernilai 0. Oke? Paham ya? Oke? Apa? Kenapa tadi? Paham ya? Nah, berarti karena mutlak dari X kurang 4 sama dengan 0, berarti X kira-kira berapa? 4 ya? Oke? Kalau Y kurang 1 kuadrat sama dengan 0, berarti Y kurang 1 sama dengan 0, Y sama dengan 1. Oke, sampai sini paham ya? Berarti nilai dari 7Y kurang 2X berapa? Sama dengan 7 kali 1 kurang 2 kali 4. Sama dengan minus 1. Gitu kan? Berarti nilai dari 7Y kurang 2X itu sama dengan 1, Bang. Karena ini 1, di sini, minus 1, sorry. Minus 1. Ini minus 1, ini 1, ini minus 1, dan seterusnya sampai ini 1. Ini ada berapa pasangan? 1012, Bang. Berarti genap. Genap kan? Karena genap, berarti nilainya berapa semuanya? Kalau 0. dijumlahkan. 0, benar. Oke. Yang lain paham nggak kira-kira? Kenapa bisa 0 jawabannya? Paham, Bang. Paham ya? Semuanya paham. Oke. Oke, lanjut. Nah, kira-kira kalian mau bahas soal yang mana lagi nih? Dari tadi aljabar. Atau ada nggak yang mau yang lain gitu? Ada mau yang bahas soal yang lain nggak kira-kira? Tadi ini jawabannya 3/2 ya. Ini jawabannya 27/2. Mungkin nomor 3 bisa ini. Pasti bisa kok. Kira-kira jawabannya berapa? Nomor 3. Aku kasih waktu sampai lewat 32. Oke. Nanti kalau udah dapat kasih tahu ya. Boleh lewat chat atau langsung ngomong nggak apa-apa. Thank you. Oke, Pandu dapatnya 218. Ya, benar. Jawabannya 218. Yang lain dapat nggak kira-kira 218?
Dapat? Yang lain? Gimana? Oke, aku tunggu ya sampai lewat 32. Oke, mungkin banyak bingung sih sama soalnya, nggak apa-apa. Jadi gini, jika diketahui kedua akar dari persamaan kuadrat, x kuadrat kurang 111x tambah k sama dengan, itu keduanya adalah bilangan prima. Maka nilai dari k itu berapa? Oke, oke, Lukas juga ada 218. Oke, bagus-bagus. Nah, jawabannya benar 218. Gimana itu? Kira-kira? Jadi seperti ini. Ya, gas. Ini nomor berapa tadi? Nomor 3. Oke. Nah, misalkan nih, x kuadrat kurang 111x tambah k itu sama dengan 0. Di mana x1 dan x2 itu prima. Coba perhatikan. Dari teorema Vieta, oke? Dari teorema Vieta. Atau dari teorema Vieta lah. X1 tambah X2 itu berapa nilainya? Kalau dari teorema 111 Vieta. bang. Oke, 111. Benar ya, 111. Nah, kalau dia udah dapat 111, nah keduanya bilang prima nih. Oke? Yang kita tahu kan prima itu kebanyakan pasti hanya satu yang genap, yaitu dua. Yang lainnya ganjil ya. Tetapi kalau misalkan ganjil tambah ganjil kan pasti hasilnya genap. Ya kan? Ganjil tambah ganjil pasti hasilnya genap. Sehingga haruslah salah satu di antara mereka bernilai genap gitu. Dan mereka juga prima. Berarti bilangan prima yang genap itu hanya ada dua. Berarti misalkan aja X1 sama dengan 2. Berarti X2-nya sama dengan berapa? 109 kan? 109 prima atau enggak? Jelas prima. Oke. Nah, K ini apa? K itu kan tadi X1 kali X2. Ya kan? Maka K sama dengan 2 kali 109. 218. Benar jawabannya. Oke, yang lain paham nggak kira-kira? Paham ya? Yang lain? Atau ada yang mau tanya? Kalau mau nanya nggak apa-apa. Bisa lewat chat aku. Kalau misalkan malu-malu gitu. Chat pribadi. Nggak apa-apa. Oke ya. Ada mau dibahas nggak soal yang lain lagi? Lanjut. Soal yang mana? Atau kita lompat ini. Dari aljabar ke yang lain gitu. Ke kombinatorika, geometri, oke, teori bilangan. Nah ini apa? Fun fact. Nomor 5 ini soal Olimpiade Della Science Expo. Oke, nomor 5 geometri ini. Kalian ikut Della Science Expo nanti kan? Iya bang. Ikut, Oke. Bang. Nah, karena kalian ikut, coba bahas nomor 5 geometri. Nah, ini agak agak tricky gitu sih, agak butuh berpikir keras. Karena kita butuh penyatuan beberapa materi geometri yang seperti garis tinggi. Oke, garis tinggi kalian memang betul-betul harus menguasai gitu, garis tinggi. Kalau garis tinggi itu pasti gimana sudutnya? Kalau garis tinggi sudutnya berapa? 90 derajat bang. Ya kan? Garis tinggi itu pasti 90 derajat. Oke, benar-benar. Oke, coba. Ini mungkin agak susah sih, tapi bakal kita usahakan lah. Ya, misalkan nih, ada aku buka soal dari sini. Misalkan ada segitiga
ABC. Oke, ada segitiga ABC. Oke. ACD. ACD. Nah, jika dipilih titik D pada BC, kita asumsikanlah titiknya di sini, oke? Nah, jika dipilih titik D pada BC, sehingga keliling dari ACD dan BCD itu sama. Maka kita tarik lagi garis dari sini. ACD dan BCD itu sama. Oke, segitiga keliling dari segitiga ACD itu sama dengan keliling dari segitiga BD. Oke. Nah, di sini aku lupa ngasih ukurannya. Kalau apalah. Di sini ukuran di sini 3, sini 4. Oke. Berarti kalau sini 3 dan 4, BC berapa? 5, Bang. Oke, 5 ya. Nah, kalau kita hanya informasinya sebatas ini, keliling ACD dan keliling ABD itu sama. Oke. Berarti keliling ACD itu apa? Misalkanlah panjang AD itu X. Oke. Gak apa-apa ya. Kalau panjang AD itu X. Berarti ACD itu kira-kira 3 tambah X tambah CD. Benar kan? Lalu keliling dari ABD itu adalah 4 ditambah X ditambah BD. Benar nggak kira-kira? Benar ya? Oke. Nah, karena kelilingnya sama, berarti kita bisa buat 3 tambah X tambah CD sama dengan 4 tambah X tambah BD. Benar ya? Ini X bisa hilang. Jadi tinggal sisa 1 di sini. Itu CD kurang BD. CD kurang BD sama dengan 1. Oke. Sementara BC itu apa? BC adalah CD tambah BD sama dengan 5. Oke. Jika CD tambah BD sama dengan 5, dan CD kurang BD sama dengan 1, maka berapa nilai CD? 3, Bang. CD 3, BD? 2. Oke, benar. CD 3, BD 2. Oke. Nah, di sini mungkin ada cara lain sebenarnya sih, pakai aturan kosinus namanya. Karena kita salah gambar deh. Oke. Nah, yang tanya itu luas segitiga ABD. Oke. ABD, luas segitiga ABD. Oke. Nah, sebenarnya dalam segitiga itu kita bisa pandai-pandai nih sebenarnya. Milih titik tingginya. Titik tinggi apa garis tingginya gitu. Karena geometri ini sebenarnya gambarnya itu menipu. Itu ilusi. Jadi yang kita pikir itu garis tingginya di situ ternyata enggak. Aduh, jelek kali gambarnya. Sorry. Oke, gini. Nah, aku bisa buat garis tingginya itu ditarik dari A ke BC. Bisa nggak kira-kira? Jadi aku buat garis tingginya di sini. Oke. Jadi dia siku-siku kan? Kita anggaplah dia perpotongannya di E. Oke. Sampai sini tahu nggak kenapa seperti itu idenya? Karena kita ingin memunculkan berapa nilai dari AD gitu. Paham? Karena kan kita belum tahu nilai AD nih, ya kan? Maka kita bisa cari gitu. Paham ya? Ada yang mau tanya nggak kira-kira sampai sini? Oke. Kalau yang belum ada yang mau tanya nggak apa-apa. Nah, CD kan tadi nilainya adalah 3. Oke. CD nilainya 3 dan BE itu nggak tahu. Maka kita misalkan lagi ini nilainya adalah Y. Oke.
Kalau DE sama dengan Y, maka BE berapa? 2 minus Y, Bang. 2 minus Y, benar. Oke, 2 minus Y. Nah, di sini kan ada nih, bisa pakai Pitagoras kan? Ada sisi AE. Oke, ada sisi AE. Benar nggak kira-kira? Kan ada sisi AE nih. Bisa pakai Pitagoras. AE kuadrat sama dengan AE kuadrat. Ya, pasti kan? AE kuadrat pasti sama dengan AE kuadrat. Benar nggak kira-kira? Benar ya? Nah, kita tinjau dari segitiga yang lain. ACE sama ABE. Oke? Dari segitiga ACE dulu. Dari segitiga ACE, AE kuadrat itu gimana? AC kuadrat kurang CE kuadrat, Bang. Iya, benar. AC kuadrat. Berarti 3 kuadrat dikurang CE kuadrat. CE kan 3 tambah Y kan? Iya kan? Nah, AE berapa? Kalau dari segitiga ABE. AB kuadrat kurang BE kuadrat. Benar. AB kuadrat kurang BE kuadrat. Berarti 4 kuadrat kurang 2 kurang Y kuadrat. Benar nggak? Benar ya kira-kira? Oke. Nah, ini berarti tinggal kita selesaikan sih sebenarnya. Nah, 3 kuadrat ini berapa? 9 ya. Kurang 3 tambah Y kuadrat. Berarti berapa ini? 3 tambah Y kuadrat. Berapa? Kalau 3 tambah Y kuadrat? Halo? 9 tambah 6Y tambah Y Ya, kuadrat. benar. 9 tambah 6Y tambah Y kuadrat ya. Oke. Itu sama dengan 16 dikurang berapa kalau 2 kurang Y? Y kuadrat kurang 4Y tambah 4. Benar ya? Oke. Karena udah seperti itu, maka bisa kita buat jadi 9 kurang 9, 0 ya. Jadi tinggal sisa Y kuadrat tambah 6Y. Ya kan? Kurang. Sorry. Ini karena dia kurang semua. Kurang. Ini minus Y kuadrat kurang 6Y. Sama dengan. Oke, 16 kurang. Ini min Y kuadrat tambah 4Y. 16 kurang 4. Itu tambah 12. Oke. Sampai sini paham? Kira-kira kenapa bisa seperti itu? Ada yang mau tanya? Halo? Oke. Paham ya? Lanjut. Maka nanti minus Y kuadratnya kan bakal hilang nih. Ya kan? Makanya nanti tinggal sisa 10Y sama dengan 12. Maka Y sama dengan berapa? 6 per 5. Oke? Y-nya 6 per 5. Yang ditanya kan tadi luas segitiga ABD ya. Luas segitiga ABD. Oke? Gimana caranya, Bang? Coba perhatikan. ABD itu berapa? ABD itu luasnya gimana? ABD. Bisa pakai alas kali tinggi per 2 kan? Karena kan tingginya udah diketahui. AE. Bisa ya? AE gimana caranya? Pakai rumus yang tadi. Pakai Pitagoras. Ya intinya seperti itulah. Karena hitungannya rumit sih. Yang pasti kita udah dapat G-nya berapa. Gitu. Ya sabar-sabar lah. Karena soal soal sains expo nanti seperti ini. Memang susah sih. Cuma pasti bisa kok. Nanti sini dapat berarti jadi BD itu sama dengan 2, lalu AE itu nanti bisa cari. Ya, salah. Lanjut, ada yang mau tanya? Kira-kira? Halo? Susah ya? Kalau susah nggak apa-apa. Kita lanjut lagi ke
geometrik. Nanti bisa ditonton ulang videonya. Atau kalau kalian belum paham, bisa aku jelaskan ulang. Maunya gimana? Lanjut atau jelaskan ulang? Gimana? Oke, mungkin memang susah sih. Mungkin kita bakal bahas soal yang lebih mudah dulu. Gak usah geometri ini dulu, nomor 5 gak usah. Kita buat aja dulu eh, yang ini nomor 1. Nomor 1 gimana kira-kira caranya? Nomor 1 kombinatorika. Halo? Gimana? Kalau kalian udah dapat, langsung chat aku ya. Nomor 1 dan nomor 2. Aku tunggu sampai 18.50. Thank you. Kalau udah dapat nanti chat ya, atau bisa langsung bilang. Thank you. Oke. Udah ada yang belum, udah ada yang dapat belum? Nomor 1. Oke. Ini sebenarnya caranya 7, seperti Bang. ini. Oke. Nomor 1 7. Benar. Kenapa dijumlah? Kenapa nggak dikali? Karena Nggak, ini. Kenapa Lukas? Gimana? nggak mungkin naik mobil sama naik motor, Bang. Ya, benar. Maka kita tinggal tambahkan kan, 3 tambah 4 jadi 7 gitu. Benar-benar. Keren. Nah, yang jadi masalah ini nomor 2 memang. Yang nomor 2, kalian kemarin udah belajar sih sama Axel harusnya tentang binomial Newton. Belajar nggak kemarin? Udah lama sih memang materinya. Oke. Mungkin aku akan review lagi ini tentang binomial Newton. Ya, binomial Newton. Karena ini penting. Binomial Newton itu sangat penting. Pasti akan ada keluar itu di soal olimpiade manapun. Binomial Newton. Oke, aku sekalian review ya. Karena kan kita udah mau dekat evaluasi nih sebenarnya. Makanya kita hari ini latihan soal karena semua materi pengantar udah diberikan gitu.
Misalkan nih, ada AX tambah BY pangkat N. Oke, ini pangkat N ya. Nah, ini sebenarnya sama dengan, kalau diekspansikan, ini sama dengan, ini dia. Sigma dari I sama dengan 1 sampai N, dari kombinasi antara C, NR, oke, baru AX pangkat N kurang R kali B pangkat BY kali R. Oke, mungkin terdengar rumit ya, tapi akan kita coba sederhanakan dengan contoh seperti ini. Oke, kan kalau X tambah 1 dikuadratkan gimana nih hasilnya? Hasilnya gimana kalau X tambah 1 dikuadratkan? Kita coba yang biasa aja dulu. Mungkin ini memang terlihat rumit, tapi nggak apa-apa. Kita bakal coba sederhanakan. X tambah 1 kuadrat diekspansikan jadi apa hasilnya? X tambah 1 kuadrat berarti X kuadrat tambah 2X tambah 1 kan? Benar nggak kira-kira? Aman ya? Nah, X kuadrat tambah 2X tambah X kuadrat tambah 2X tambah 1. Nah, ternyata ini bisa kita tuliskan seperti ini. Koefisien dari X pangkat 2 berapa kira-kira? Ya kan? Koefisien X pangkat 2 kan sama dengan 1. Oke. Koefisien X pangkat 2 itu 1. Lalu kita bisa cari sebenarnya pakai ini. Oke. Nah, gimana? Coba seperti ini. X pangkat 2 berarti ini kan N sama dengan 2 ya berarti. Ya. N sama dengan 2. Dan A sama dengan 1. B sama dengan 1 kan? Oke. B sama dengan 1. Y juga sama dengan 1. Nah, berarti bisa kita substitusi dong. Berarti C, N, kita mau cari X sama dengan 2. Oke. Dia mau pangkat 2. Berarti R sama dengan 0. Ya kan? Karena N kurang R harus sama dengan 2 dong. Kenapa? Karena cuma dia yang mengandung X. Supaya N jadi X kuadrat, makanya dia harus bernilai pangkat 2 gitu. Kan dari ini ada AX pangkat N kurang R kan? AX pangkat N kurang R. Oke. Karena AX pangkat N kurang R, maka jadi N kurang R harus sama dengan 2. Karena supaya AX pangkat 2. AX pangkat 2. Benar nggak kira-kira? Paham ya? Supaya jadi AX pangkat 2, maka N kurang R sama dengan 2. Karena N sama dengan 2, maka R sama dengan 0. Oke. Berarti bisa kita buat bukan CNR lagi, jadi C20. Oke. C20 kombinasi antara 2 dan 0, lalu dikalikan dengan AX. AX itu adalah 1, ya kan? Tinggal sisa X. X, N kurang R, itu 2, dikalikan dengan B. B-nya berapa? Dari 1 pangkat 0. C20 itu berapa? C20. Coba kita ingat dulu. CNR itu kan sama dengan N faktorial kali 2, Bang. Iya, benar. C0. Mungkin ada salah hitung tadi. Tadi Lukas ya. Lukas tadi. Oke, mungkin ada salah hitung. Coba dihitung lagi. Karena kan CNR itu kan N kurang R, N faktorial per N kurang R kali R faktorial, ya kan? Berarti ketika R sama dengan 0, apa yang terjadi? Di CN0 sama dengan N faktorial per N kurang 0. N kurang 0 kan N kan? Berarti tinggal sisa N faktorial, R faktorial. Habis ya. 1 per R faktorial. Dimana kita tahu 0 faktorial kan sama dengan 1. Berarti CN0 itu pasti sama dengan berapa? CN0 1 ya. Sampai sini paham nggak? Atau ulang dulu bentar. Ulang ya. Ulang dulu. Iya, Bang. Oh, paham ya? Oke, bagus. Oke, CNR sama dengan nih. Nah, ketika R sama dengan 0, berarti N faktorial per N kurang R. Ketika R sama dengan 0, berarti tinggal sisa N faktorial dong. Berarti N faktorial per N faktorial kan habis. Tinggal sisa 1 per 0 faktorial.
1 per 0 faktorial. 0 faktorial kan sama dengan 1. Berarti Cn0 berarti sama dengan 1. Berarti C20 nilainya berapa? C20 berapa kira-kira? Nilai dari C20 berapa? 1 kan? Berarti tinggal sisa 1. Jadi tinggal sisa X kuadrat. Maka nanti benar, ternyata koefisien dari X kuadrat itu adalah 1. Oke, berdasarkan rumus ini juga koefisiennya tetap 1 gitu. Oke ya. Ada yang mau tanya sampai sini? Halo? Ada? Oke. Oke, lanjut. Nah, tadi kan ada soalnya nih. Koefisien X pangkat 10. X pangkat 10. Koefisien X pangkat 2 dari ekspansi 2X kurang 3 pangkat 10. Coba cari. Aku tunggu sampai lewat, sampai ada yang dapat. Aku tunggu sampai yang dapat. Oke? Pakai cara yang tadi. Aku kasih clue lah. Kan N sama dengan 10 nih. N sama dengan 10, A sama dengan 3, B sama dengan minus 3. B sama dengan 1, Y sama minus 3. Oke, betul. Y sama dengan minus 3. Nah, berarti nanti kita bisa buat CNR lalu 2X pangkat N kurang R kali minus 3 pangkat R. Oke? Nah, coba cari. Berapa kira-kira koefisien dari X pangkat 2? Oke, aku tunggu sampai lewat 60 ya. Sampai 60. Sampai jam 19.00. Kalau kalian mau makan juga nggak apa-apa kok. Makan sambil dengarkan, nggak apa-apa. Nanti takutnya asam lambung gitu. Oke. Oke, kita bahas. Oke, uh, oke, bebas ya. Agar kita mencari nilai dari X pangkat 2, oke. Agar kita mencari nilai dari X pangkat 2, maka N kurang R haruslah bernilai 2 kan? Ya.
Maka karena N sama dengan 10, ya, maka R sama dengan N kurang R sama dengan 2. R sama dengan N sama dengan 10, maka R sama dengan 8 ya. R sama dengan 8. Berarti C 10, C 10, 8. C 10, 8. Oke. Dari 2X pangkat 2 min 3 pangkat 8. Oke. Sampai sini paham? Kira-kira? Paham, Bang. Saya mau tanya nggak sampai sini? Paham ya? Maka nanti C10, 8, ya intinya hasilnya seperti inilah. C10, 8 kali 2 pangkat 2 kan 4 ya. Ini min 3 pangkat 8 dari X kuadrat. Nah, inilah koefisiennya. Oke. Hasilnya sangat besar memang. Tapi nggak apa-apa kok. Kalau nanti di soal-soal dari Science Expo, mungkin yang bakal angkanya nggak bakal sebesar ini sih. Cuma bakal lebih sulit lagi sih soalnya dari ini. Makanya kita harus banyak-banyak latihan soal itu. Oke? Dari sini aman ya. Ini terlalu susah sih. Ini nomor 3, pasti bisa kok. Berapa banyak cara menyusun 7 anak yang akan duduk secara melingkar? Berapa kira-kira? Oke? Ada berapa? 720 Bang. 720 benar. Masih ingat ya berarti? 720, Bang. Oke, bagus-bagus. Nah, itu dari mana caranya? Berarti kan karena dia akan disusun secara melingkar. Berarti kita hanya akan perlu N kurang 1 faktorial kan? Di mana N kurang 1 faktorial sama dengan 6 faktorial. Itu 720 kan? Oke, aman ya? Kalau ini soalnya emang susah sih. Jujur aja ini memang susah untuk anak SMP. Karena ini sebenarnya soalnya rata-rata untuk anak SMA yang SK gitu. Tapi karena soalnya susah lah kita bisa bisa mengerjakan soal-soalnya gitu. Apalagi nomor 5 ini. Nomor 5 teori bilangan. Ini sebenarnya soal-soal LMNAS. Kalian tahu LMNAS nggak kira-kira? Kalian tahu LMNAS? Tahu Lomba Bang. Matematika Nasional. Tahu ya? Nah, ini lomba LMNAS-nya. Tapi untuk anak SMA, bukan untuk SMP. Oke? Kemarin karena kata orang Axel sih sama Joel, mereka udah belajar keterbagian sama modulo. Aku rasa sih harusnya bisa. Mungkin aku bakal refresh lagi sih. Kalau 7 modulo 4, itu hasilnya berapa? 3, Bang. 3. Kalian kemarin udah belajar sifat-sifat modulo nggak? Udah Bang. Udah. Jadi misalkan nih, ada A tambah B, modulo 7. Oke? Ini sama nggak kira-kira dengan A mod 7? Oke, A mod 7 tambah B mod 7, baru 5 mod 7 lagi. Sama nggak kira-kira? Oke? Atau kalian masih ingat nggak sifat-sifatnya? Atau udah lupa? Kalau udah lupa kita refresh, nggak apa-apa. Yang penting kalian paham gitu. Karena kita butuh ini. Oke? Oke, kita ulang lah ya tentang modulonya. Mungkin banyak yang belum ingat, yang udah lupa. Modulo. Ini sebenarnya menyatakan, modulo itu sebenarnya menyatakan apa? Itu dulu. Itu menyatakan apa kalau modulo? Bisa bagi ya. Modulo menyatakan bisa bagi. Nah, jadi tadi udah kita tanya, 7 mod 4. Itu hasilnya adalah 3. Dari mana? Karena 4 itu 4 kali 1 sama dengan 4. 7 bagi 4 maksudnya. 7 bagi 4 itu 1 sisa 3. Oke? Kalau misalkan aku nanya 8 modulo 9, itu hasilnya berapa? 8 modulo 9 hasilnya berapa? Kira-kira. Halo? Berapa? 8 modulo 9 berapa? 8 Bang. Iya, benar. 8 modulo 9 dan 8. Oke? Jangan bingung gitu. Yang lain paham? Aku takut nih. Karena dari tadi banyak yang nggak jawab-jawab gitu kan. Karena biasanya kan kalian menjawab gitu. Makanya aku juga, waduh, orang ini gimana nih? Kok apa ya? Kok diam-diam gitu. Berarti belum paham. Kalau belum paham, tinggal kita ulang, nggak apa-apa. Aduh, apa itu?
Oke. 8 modulo 9 sama dengan 8. Nah, aku bisa nggak bilang kalau 8 modulo 9 itu sama dengan -1? Bisa nggak kira-kira? Kira-kira bisa nggak? 8 modulo 9 sama dengan -1. Bisa, Bang. Iya benar. 8 modulo 9 itu bisa -1. Karena apa? Karena 8 sama dengan, aduh, ini mana ini kursornya? Oke, karena 8 sama dengan 9 kali 1 dikurang 1. Benar nggak kira-kira? Bisa kan? Karena 8 sama dengan 9 kali 1 kurang 1. Bisa kan? Bisa ya? Maka nanti 8 modulo 9 hasilnya adalah -1. Oke. Nah, coba kita buat pakai modulo nih. Oke. Nah, coba kita ingat sifat modulo, oke? Kemarin kalian udah belajar sifat modulo nggak sih? Aku masih ragu nih. Kalau udah belajar, tolong kasih tahu dong. Udah belajar bang, aku nggak nanya kok gimana. Karena biar kita review sama-sama, biar aku juga tahu ini. Oke? Udah belajar belum kalau sifat-sifat modulo? Halo? Sifat modulo udah belajar belum? Oke, kita ulang ya. Kalau sifat modulo belum belajar, kayaknya kejauhan sih kalau sifat modulo. Udah, soal aja lah. Waduh, kayaknya belum belajar ya kemarin sifat modulo. Atau gimana? Tolong kasih tahu dong. Ya udah nggak apa-apa. Kita bikin untuk apa ya? Nomor 4 dulu lah. Kalian tahu nggak ciri-ciri bilangan habis dibagi 11? Atau habis dibagi 3, habis dibagi 2, habis dibagi 5, habis dibagi 7? Kira-kira tahu nggak? Tahu, Bang. Tahu, Nah, oke. Kalau ciri-ciri bilangan habis dibagi 3 itu apa? Kalau habis dibagi 3 itu gimana? Jumlah digit-digitnya habis dibagi 3, Bang. Jumlah digit-digitnya habis dibagi 3, benar. Kalau habis dibagi 2, Akhirnya benar. kalau habis dibagi 2 gimana? Ciri bilangan. Oke. Pertama, kalau habis dibagi 2, berarti dia angka satuannya berarti genap kan? Kalau dia habis dibagi 3, angka total digitnya habis bagi 3. Oke. Nah, kalau habis bagi 4, habis dibagi 4, berarti 2 digit terakhir habis bagi 4. Oke. Misalkan nih, aku punya angka nih, 1.116.276. Ini kira-kira habis dibagi 4 atau enggak? Kira-kira habis dibagi 4 atau enggak? Halo? Habis ya? Karena kita lihat angka satuannya aja. Angka satuan, dua angka ininya, 2 digit terakhir. 2 digit terakhir kan 76.
76 dibagi 4 kan hasilnya berapa? 19, Bang. Benar. Maka nanti habis dibagi 4 kan bilangan ini. Oke. Nah, kalau ciri bilangan habis dibagi 5, berarti angka satuannya antara 0 atau 5. Benar ya? Iya, Bang. Nah, kalau habis dibagi 6, berarti dia habis dibagi 2 dan habis dibagi 3. Iya kan? Iya, Bang. Kalau habis dibagi 7 gimana? Habis dibagi 7. Ini paling rumit sih, ini paling bagi 7 ini, jujur. Misalkan nih, kita langsung ke contoh aja lah aku ya. 91. Oke. Cara dia membuktikan habis dibagi 7 atau enggak, pertama kita pisahkan angka satuan dan angka puluhannya. Satuannya kan 9 nih. Lalu, angka satuannya kita kalikan 2. Oke. Jadi angka puluhan dikurangkan dengan 2 kali angka satuannya. 9 kurang 2 kali 1 itu berapa? 7 ya. 7 habis nggak dibagi 7? Habis. Maka 91, ya, maka 91 habis dibagi 7. Oke. Nah, coba kita buat dengan 126. Caranya sebenarnya sama, cuma kita gini. Kita pisahkan angka ratusannya sama angka puluhannya gitu. Angka satuannya itu terpisah sendiri. Maka ini jadi 12 kurang 2 kali 6 gitu. 12 dikurang 2 kali 6. Bukan 1 kali 2 kali 6, enggak. Tapi ini memang agak rumit. Angka satuannya harus dipisah sendiri. Oke. Angka satuannya pisah sendiri. Oke. 126. 12 sekarang kurang 2 kali 6. Itu sama dengan berapa? Itu berapa kira-kira? 0 ya? Iya, Bang. Maka 126 habis dibagi 7 kan? Oke. Nah, kalau habis bagi 11 gimana? Kalau habis bagi 11 itu gimana? Nah, sebenarnya yang habis bagi 11 itu adalah salah satu yang paling simpel sebenarnya. Ini ya. Misalkan kita punya bilangan 121 lah. Oke. Nah, ini coba 1 dipasangkan dengan sini, seberangnya. Oke. Kita pasangkan dengan seberangnya. Lalu 1 ditambah 1 dikurangkan dengan ini. Dikurangkan dengan 2. Oke. Sama dengan 0. 0 habis nggak dibagi 11? Habis ya. Karena 0 habis dibagi 11, maka 121 itu habis dibagi 11. Oke. Nah, contoh yang lain gimana, Bang? Kita buat aja dulu contoh yang paling lebih rumit lagi. Itu kita buat 4, 2, 3, 1. Oke, 4, 2, 3, 1. Ini caranya gimana? 4, 2, 3, 1. Kita buat dulu ya, kita pisah. Jadi 4 diseberangkan dulu sini. Lalu kita seberangkan lagi kan. Maka nanti 4 tambah 3 kurang 2 kurang 1, ya kan? Ini berapa? 4 tambah 3 kurang 2 kurang 1. 4, Bang. Berapa? 4 ya? Iya, Bang. Iya. 4 habis nggak dibagi 11? Enggak, Bang. Enggak ya? Maka nanti 4, 2, 3, 1 itu bukan kelipatan 11 gitu. Tidak habis bagi 11, oke? Nah, makanya kita coba dulu ke bilangan ini. Nah, misalkan X merupakan bilangan 6 digit, sehingga 3 digit pertamanya sama dengan 3 digit terakhirnya, dengan urutan yang sama. Misalkan 918, 918. Di bilangan di bawah ini yang merupakan faktor dari X adalah, kira-kira jawabannya apa? Gimana jawabannya? Kira-kira apa? A, B, C, atau D? Nomor 4. Halo? Kalau nggak paham bilang aja deh, nggak apa-apa. Daripada nanti kita agak gimana gitu kan. Karena
kita udah mau evaluasi sih harusnya. Oke, ada jawaban? Oke, kita kerjakan aja. Mungkin masih banyak yang bingung. Gak apa. Oke. Nah, kan tadi ada bilangan 6 digit nih yang sama. A, B, C, A, B, C. Seperti ini kan, kira-kira? Ya kan? A, B, C, A, B, C. Bila misalkan seperti ini. Oke. Nah, ini bisa kita kita coba dulu yang A, pilihan A, 11. Maka nanti kita tambahkan dulu yang dengan seberang-seberangnya kan? Ya enggak? Berarti A tambah C. Kok kayak gini sih? Kayaknya aku salah lah. Iya ya? Harusnya benar sih. Oh iya, ini salah urutan. Oke. Ini A, B, C, baru C ke sini lagi ya. Tinggal kita A tambah B tambah C, oke? Nah, kan berarti dikurang lagi dengan yang sini kan? Dikurang A tambah B tambah C. Ini hasilnya berapa? Halo? 0, Bang. Oke, hasilnya 0. 0 habis bagi 11 nggak kira-kira? Iya, Bang. Iya, 0 habis bagi 11. Berarti jawabannya ini. Udah. Karena ini soal Del Science Expo tahun 2018. Oke? Harusnya bisa lah ya. Kalian semua daftar Del Science Expo nggak? Kalian daftar nggak? Daftar, Bang. Bang. Daftar ya. Ya, emang harus daftar. Ya, jangan lupa kalian juga harus menang. Anak-anak Pertoba gitu loh. Oke? Anak-anak Pertoba pintar-pintar. Oke. Oke, itu tadi teori bilangan. Sekarang yang ini. Oh, mungkin ini bisa nomor 6. Oke, misalkan nih. Ini namanya fungsi scaling. Oke. Namanya fungsi scaling. Pasti pernah dengar lah ya tentang pembulatan. Nah, misalkan nih, kita punya bentuknya seperti ini. 2,3. Ini hasilnya 3. Oke. Lalu ini 3. Hasilnya juga 3. Oke. Pi dibulatkan itu jadi 4. Berarti kira-kira fungsi scaling ini fungsinya seperti apa? Artinya fungsi scaling ini sebenarnya fungsinya seperti apa? Misalkan nih, kita fungsi scaling 2,3 sama dengan 3. Itu kalau 3 sama dengan 3, kalau Pi sama dengan 4. Oke, Pi itu berapa sih nilainya? Mungkin aproksimasinya aja. Pi itu yang kalian tahu itu berapa nilainya? Pi nilainya berapa? Halo? 3,14 Bang. Ya, 3,14. Nah, kalau di sailing itu hasilnya 4. Berarti sailing ini ternyata fungsi pembulatan ke atas. Oke, dia dibulatkan ke atas gitu. Berapapun komanya. Tetapi dalam kasus ini 2,3 kalau dibulatkan ke atas bukan berarti dia menjadi 10 atau 5, bukan. Ini bukan seperti pembulatan misalkan 4 kita bulatkan menjadi 0. Nggak bisa. Atau 6 dibulatkan jadi 10, nggak bisa. Karena ini pembulatannya itu konsepnya bilangan bulat terkecil yang lebih besar atau sama dengan X. Misalkan nih, X sama dengan 2,3. Bilangan bulat terkecil yang lebih besar dari 2,3 itu apa? Bilangan bulat terkecil yang lebih besar dari 2,3 itu apa? Bilangan bulat yang lebih besar dari 2,3 lah, itu apa? Kan ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tapi dia maunya yang terkecil. Berarti scaling dari 2,3 itu berapa?
3 kan? Oke. Sampai sini paham nggak kira-kira? Kalau nggak paham kita ulang. Semuanya harus paham. Paham ya? Oke, Naomi paham. Nah, lalu seperti ini. Karena dia menyatakan bilangan bulat nilai lebih besar, oke? Misalkan fungsi scaling dari 2,3 kan 3. Scaling dari 3 itu 3. Bilangan bulat yang terkecil, bilangan bulat terkecil yang lebih besar dari 3, itu apa? Bilangan bulat terkecil yang lebih besar dari 3. Atau sama dengan 3. Berarti 3 kan udah bilangan bulat. Berarti fungsi scalingnya tetap 3. Oke? Nah, 3,14 contohnya. 3,14, oke? 3,14 itu bilangan bulat lebih dari 3,14 itu apa? Yang lebih besar dari 3,14. Kan ada 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan seterusnya. Tetapi dia maunya yang terkecil. Berarti bilangan bulat terkecil yang lebih dari 3,14 adalah 4. Oke? Ada yang mau tanya? Atau seperti inilah. Coba kalian jawab ya. Aku juga penasaran. Kalian paham atau enggak? Biar nanti kita ulang. 3,24. Itu berapa hasilnya? Sailing dari 3,24. 4 Berapa? bang. 4 bang. Ya. Nah, sekarang seperti ini. Misalkan kita punya akar nih. Oke. Akar 3 berapa sih? Akar 3? Yang pasti di bawah. Iya benar, 1,7. Akar 3 1,7. Oke, benar. Nah, akar 3 sebenarnya kan 1,7. Sekian lah ya. Ini kan bilangan yang rasional gitu. Nah, kalau kita selingkan akar 3, ini nilainya berapa? Seling dari akar 3 berapa? 2 bang. 2, benar. Seling dari akar 1? 1 bang. 1, benar. Oke. Nah, ini kita tulis dulu ya. Seling dari akar 1 tambah seling dari akar 2 tambah seling dari akar 3. Oke. Dan seterusnya sampai seling dari akar 2024. Ini berapa sih? Nah, jadi seperti ini. Mungkin aku bakal kasih clue dulu. Akar 2024 kalau di seling berapa sih? Akar 2024. 44 bang. 45. 45 benar. 45 bukan 44, oke? Nah, kalau seling dari akar 10 berapa? 4 bang. Iya benar, 4. Oke. Nah, jadi sekarang kalian udah tahu polanya dong gimana? Nah, sekarang coba hitung ini. Aku tunggu sampai 1926. Bisa nggak kira-kira? Atau kalau kalian mau jawab apa-apa? Oke, aku tunggu ya. Coba kerjakan.
Oke, langsung kita bahas aja lah ya. Oke, ada sebelumnya udah dapat idenya nggak kira-kira? Atau udah dapat cara pengerjaannya gitu? Oke, udah ada yang dapat? Aku berhenti di 1 kali 1 tambah 2 kali 3 tambah 3 kali 5 tambah 4 kali 7, Bang. Iya, panjang memang ya. Nggak apa-apa, akan kita kerjakan. Oke, shading dari 1 berapa? 1 ya. Shading dari 2, akar 2, shading akar 2. Dua. Halo, shading akar 2 berapa? Dua, Bang. 2 ya. Shading akar 3 itu 2 juga. Shading akar 4 itu 2, oke? Nah, shading akar 5 berapa? 3, Bang. Akar 5 sampai akar 9 itu 3 ya. Oke. Nah, di sini ada pola ini seharusnya. Oke. Lalu nanti sini shading dari akar 10 berapa? 4, Bang. 4. Akar 11 4, 12, 13, 14, 15, 16. Oke. Nah, jadi seperti ini. Ini 1 kali 1 tambah 2 kali 3 tambah 3 kali berapa? 5 5. tambah 4 kali 7 tambah 5 kali 9 dan 9. seterusnya sampai berapa? Akar 2024 itu berapa? Kalau dia shadingkan 45. 45. Tapi kan akar 2025 nggak ikut kan? Ya. Berarti tinggal sisa 45 kali berapa? Ya, 23, Bang. cari. Berapa? 23. 23. Benar ya? Iya ya. Coba hitung dulu ya. Pakai dari aritmatika nggak kira-kira? 1, 3, 5, 7, 9. 89, Bang. 89. 89, ya. Harusnya 89 sih. Oke. Oke, 89. Nah, inilah hasilnya. Terlalu besar hasilnya. Tapi nggak apa-apa. Itu aja lagi ya. Aku juga malas ngitungnya sih. Karena ini sampai akar 2024. Oke. Tapi kalau misalkan aku bilang ini mau dulu berapa hasilnya ketika kita bagikan dengan 3. Oke. Kira-kira berapa hasilnya? Udah capek hitungnya. Oke, ini aja lah hasilnya. Malas juga ngitungnya ya. Kalian kalian ada yang mau hitung nggak kira-kira? Nggak ada ya, karena besar kali angkanya. Oke, lanjut. Paham ya yang lain, yang tadi? Karena ini berdasarkan pola. Ini polanya dapat dari mana, Bang? Karena seperti ini. Ini kan ada bilang 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3. Karena seperti ini, pola bilangan kuadrat itu, pola bilangan kuadrat, 1 kuadrat, tambah 2 kuadrat, tambah 3 kuadrat, dan seterusnya. Itu adalah 2n kurang 1. Oke? Mungkin kalian belum belajar sih tentang pola-pola ini. Nanti akan belajar itu tentang induksi matematika. Itu hubungannya dengan 2n kurang 1. Makanya kita erat dengan 2n kurang 1. Ini kan semuanya ganjilnya. 1, 3, 5, 7, 9, 11 itu. Kan itu hubungannya 2n kurang 1. Oke? Di mana n dimulai dari 1. Oke? Lupakan. Kita lanjut soal yang lain. Ada yang mau tanya nggak kira-kira? Mari ya. Lanjut kita ke soal nomor, kayaknya nomor 1 bisa sih. Ada yang mau ngerjakan nggak nomor 1? Coba kita kerjakan dulu nomor 1. Oke, coba kita kerjakan nomor 1. Ada yang udah dapat jawabannya? Aku tunggu sampai lewat 35 ya. Nanti kalau udah dapat, bilang aja. Atau kita dicek nggak apa-apa.
Ada yang udah dapat? Kalau udah dapat, bilang aja gak apa-apa. Atau kalau mau chat pribadi juga nggak masalah. Kalau kalian malu, mau bilang di sini. Aku tunggu sampai lewat 35 ya. Kalau aku 102 bang. 102 Bang. Oke, keren, keren, keren. 102, bener jawabannya. Ini for your information, sebenarnya ini soal anak SMA. Oke, keren, keren. Oke ya, kita bahas ya. Nah, jadi kenapa bisa seperti itu? Kenapa bisa 102 jawabannya? Gini. Nah, kita harus tahu dulu, mungkin kita akan bahas soal yang seperti ini ya dulu. Waduh, ini yobelnya. Mantap. Udahlah, nggak apa-apa. Oke, misalkan nih, kita ditanya berapa nilai A tambah B, oke? A tambah AB tambah B itu sama dengan 23, oke? Berapa pasangan A dan B yang mungkin? A dan B yang mungkin. Di mana A dan B itu bulat, oke? Berapa kira-kira? Ada yang bisa jawab nggak kira-kira? Berapa pasangan A dan B yang mungkin? Di mana A dan B itu gak usah bulat lah. Ini, oh ya bulat lah. Oke. Berapa? Ada jawaban? Oke, langsung kita bahas lah ya. Kalian yang dapat 100 dapat 102 pasti tahu caranya sih. Ini kan bisa kita faktorkan nih. A kali A tambah B kali B, tambah B. Ini kan sama dengan A tambah 1 dikalikan dengan B tambah 1 dikurang 1. Sama nggak kira-kira? Kita coba dulu ya. A tambah 1 kali B tambah 1 itu berapa? B AB tambah A tambah B tambah 1. tambah 1. Tapi kan di soal kita nggak butuh tambah 1 kan? Berarti harus kita kurangkan 1 dong. Iya nggak? Iya kan? Makanya nanti soal bisa kita ubah menjadi A tambah 1 kali B tambah 1 dikurang 1 sama dengan 23. Oke? Makanya kita bisa ubah jadi A tambah 1 kali B tambah 1 sama dengan 24.
Paham ya? Paham, Bang. Oke. Nah, kan karena A tambah A dan B itu bilangan bulat, maka A tambah 1 kali B tambah 1 harusnya bulat dong. Iya kan? A tambah 1 harus bulat, B tambah 1 juga harus bulat. Berarti faktor dari 24 apa aja? Faktor 24. Apa aja itu faktor 24? 1, 1, 2, 2, 4. 3, Baru 2, 12. Baru apa lagi? 38. 38. Baru 46 6. ya. Dan sebaliknya, oke? Nah, berarti bisa dong kita buat ini sama dengan 1, ini sama dengan 24. Oke? Berarti kalau A tambah 1 sama dengan 1, A sama dengan berapa? 0. 0. B sama dengan 23. 23, ya kan? Kalau di sini A sama dengan berapa? 1. 1, B sama dengan 11. Oke. Kalau A di sini 2, B sama dengan 6. Kok 6? 7 ya. 7. B sama dengan 7. Kalau A di sini berapa? 3. 3, B sama dengan 5. Nah, dan sebaliknya. Karena kan bisa 1 kali 24 dengan 24 kali 1. Iya kan? Jadi 23, B itu 0, A itu 11, B itu 1, A itu 7, B itu 2, A itu 5, B itu 3. Benar ya? Nah, tapi kan yang diminta itu A dan B bilangan bulat. Iya kan? Benar kan? Benar nggak kira-kira? Kan tadi yang diminta bilangan bulat. Sementara ini bilangan positif doang. Bisa nggak kalau itu A tambah 1 kali B tambah 1, itu saya misalkan dengan min 1 kali minus 24. Bisa nggak? Bisa? Bisa, Bang. Bisa. Tapi banyaknya pasangan ini, aku boleh nggak katakan, kalau misalkan ini pasangannya dia bilangan negatif, pasti banyak pasangan bilangan negatif itu sama dengan banyaknya pasangan bilangan positifnya. Sama nggak kira-kira? Sama ya? Karena misalkan seperti ini. Misalkan min 1 kali min 24. Oke? Maka A sama dengan minus 2 ya. Bentar, kita mungkin agak bingung. Nggak apa. Coba dia min 1, min 24. Min 1, min 24. Oke? Nah, berarti A sama dengan minus 2, B sama dengan minus 23. Bisa nggak kayak gitu? Minus 23, minus 25. Bisa ya? Halo? Berarti B sama minus 25. Nah, pasangannya ini pasti akan sama banyak gitu. Total pasangan yang dia bilang positif ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke? Ada 8 pasang bilangan positif. Pasti akan ada juga 8 pasang bilangan negatif. Oke? Dalam konteks ini ya. Dalam konteks ini pasti akan sama banyaknya pasangan bilang positif dengan pasangan bilangan negatif. Makanya nanti pasangan bilang positif ada 8, pasangan bilang negatif juga ada 8. Oke? Paham ya? Paham, Bang. Maka nanti total pasangannya ada berapa? 16 ya? 16. 16 pasang. Nah, seperti inilah teknik yang kita gunakan untuk menjawab soal nomor 1. Katakan sebuah bilangan asli cantik jika dapat dinyatakan dalam bentuk AB tambah 2A tambah 3B untuk semua bilangan asli A tambah B. Oke. AB tambah 2A tambah 3B. Oke. 2A tambah 3B. Coba kira-kira. Ini kalau kita faktorkan gimana caranya? Agar muncul 2A dan agar muncul 3B. Itu gimana? Di sini ada AB. Berarti pasti di sini A, di sini B. Tapi kita apain? Kita tambahkan dengan berapa? Kira-kira gimana? Tambah A plus 2 kali B plus 3. Kurang 6. Apa? A A plus tambah 2. 2 kali
plus 3 kurang 6. Nah, A tambah 2 atau A tambah 3? A tambah 3. Aman. Iya, A tambah 3. Benar. Makanya di sini kita nggak boleh apa harus teliti. Karena di sini kesalahan yang sangat umum terjadi. Makanya nanti kan kita akan kalikan ke sini ya. Oke. Maka nanti harus 3B. Oke. Nanti sini AB, di sini 2A. Oke ya. Makanya kita bisa ubah jadi A plus 3 kali B plus 2. Oke ya. Dikurangkan dengan 6. Nah, yang dimintakan bilangan 3 digit. Bilangan 3 digit, oke? Misalkanlah bilangan itu adalah X yang menyebabkan dia 3 digit. Jangan karena kita katakan bilangan 3 digit, serta-merta kita ikutkan, misalkan X langsung sama dengan 100. Nggak boleh. Karena ternyata 95 tambah 6 kan juga 101 kan? Kenapa tambah 6, Bang? Karena seperti ini nanti dia. Ini kan jadi X tambah 6, oke? Maka X tambah 6 ini haruslah bilangan apa? Haruslah bilangan iya ratusan. Oke. X tambah 6 haruslah bilangan ratusan. Nah, berapalah nilai X tambah 6 terkecil? Tadi jawabannya 102. Oke. Tapi kita coba dulu sama dengan 95. X sama dengan 95, oke? Kalau X sama dengan 95, berarti ini harusnya 101 kan? Oke, paham ya? Nah, berarti kita coba dulu. Oke. Kalau dia 101, ada nggak kira-kira? Enggak, Bang. Enggak ya? Kalau misalkan A tambah 3 kali B tambah 2 ada nggak? Sama dengan 102. Berarti ini X sama dengan 95 tadi. Ini X sama dengan 96. Kenapa ini gara 101? Karena 101 kan prima nih. 101 kan prima. Oke. Karena 101 prima, faktornya hanya ada 1 dan 101. Oke. 1 dan 101. Kalau misalkan A tambah 3 kali B tambah 2, berarti salah satu dari mereka harus ada yang minus dong. Karena dia ada sama dengan 1. Kalau B tambah 2 sama dengan 1, berarti B sama dengan minus 1. Ini nggak boleh. Atau A tambah 3 sama dengan 1. A sama dengan minus 2. Ini juga nggak boleh. Karena apa nggak boleh? Karena di soal tadi dikatakan A dan B adalah bilangan asli. Makanya kita coba dulu untuk A tambah 3 tambah B tambah 2 itu sama dengan 102. Oke? Nah, kalau dia sama dengan 102, ada nggak kira-kira jawabannya? Ada, Bang. Iya, apa itu? Salah satunya aja, salah satunya. Pasti ada banyak pasangan dia. A-nya A plus B plus 2 sama dengan 3, B sama dengan Ya. 1. Oke, kalau B plus 2 sama dengan 3, berarti B sama dengan 1. Oke, B sama dengan 1 memenuhi, maka A sama dengan berapa? 31 ya. 31. Benar. Ternyata ada yang memenuhi nih. 102 itu bisa dinyatakan dalam ini. Oke. Paham ya? Tapi perlu ingat. Ini ada kesalahan yang sangat umum terjadi sih. Sorry. Aku juga tadi sempat terjebak. Sorry. Coba lihat. Kan tadi yang kita tahu AB tambah 2A tambah 3B. Ya kan? Ini kita kurang ditambahkan dengan 6 ya. Oke. Ditambahkan dengan 6 sama dengan berapa? 96 ya. 96. Nanti ini 102. bisa jadi A tambah 3, B tambah 2. Oke. Nah, ini tadi kan kita tahu hasilnya 102 kan? Iya kan? Iya, Bang. Nah, bukan berarti jawabannya 102. Oke. Bukan berarti jawabannya 102. Karena ini adalah A tambah 3 ini adalah 102. Oke. A tambah 3 kali B tambah 2 adalah 102. Oke. Yang dimana itu 102 itu pasti gak ada memenuhi AB tambah 2A tambah 3B. Oke. Ada nggak sih? Oh, ada ding. Ada. Sorry. Iya, jawabannya 102. Sorry. Aku salah hitung. Iya, benar 102. Makanya kalau kita nanti di Olimpiade itu harus teliti. Jangan kayak aku tadi gitu. Benar, jawabannya 102. Dari sini ada yang mau tanya,
Ada yang mau tanya kira-kira? Halo? Paham, Bang. Paham ya? Jawabannya 102. Oke, soal terakhir lah. Kalian maunya apa? Geometri, aljabar, kombinatorika, atau yang lain? Atau teori bilangan? Maunya yang apa? Bebas, Bang. Kalian maunya apa? Apa? Bebas. Bebas. Yaudah, kalau gitu kita bahas inilah. Akan lebih menarik kalau kita bahasnya mungkin soal nomor 9 menarik. Coba dikerjakan nomor 9. Ini bisa kok. Bisa. Nomor 9. Aku tunggu sampai lewat 50 ya. Gimana, ada yang udah dapat? Oke. Mungkin aku kasih clue. Kita misalkan dulu ini X. Kita misalkan ini Y. Nah, harusnya dapat. Oke lah, kita bahas aja lah ya. Udah mau jam 8 juga. Nanti aku bakal ngirim rekodnya kok. Mungkin kalian bisa lihat-lihat lagi. Tuh. Ya, misalkan nilai dari 2x kuadrat kurang 27x tambah 93. Oke. Tambah 93 dikurang dari 2x kuadrat kurang 27x dikurang 132 sama dengan 9. Oke. Tadi aku bilang misalkan ini dengan x. 2x kuadrat kurang 27x tambah 93. Gak usah x lah ya. Langsung kita buat m. Jangan x. Karena nanti ambigu gitu. Kita buat juga nanti dia 2x kuadrat kurang 27x tambah 93 sama dengan n. Oke. Nah, kenapa kita buat seperti ini? Karena seperti ini. Aku udah curiga nih. Karena di sini 27 kurang x. 2x kuadrat kurang 27x. Di sini juga 27 kuadrat kurang 27x. Sebenarnya bisa aja kalau aku buat ini jadi A, tapi akan kurang efisien.
Makanya aku Bang, coba yang buat, N itu dikurang 132 kan, Bang? ini 132, sorry. Oke, bagus. Dan kurang 132. Oke, thank you. Nah, coba kita kuadratkan dulu nih. Oke, kita kuadratkan dulu ya. Nah, ini jadi apa? M kuadrat sama dengan 2x kuadrat kurang 27x tambah 93. Iya kan? Kalau ini kuadratkan juga, N kuadrat sama dengan 2x kuadrat kurang 27x kurang 132. Nah, ini kan tadi. Oke, nada. Baru kan kalau coba kita kurangkan, M kuadrat kurang N kuadrat. Oke. M kuadrat kurang N kuadrat berapa? Ini berapa tuh? M kuadrat kurang N kuadrat berapa? Coba ini 2x kuadrat kurang 2x kuadrat. Itu kan 0, ya kan? Minus 27x kurang minus 27x. Pastinya juga 0 kan? Nah, 93 kurang minus 132 berapa? 225, Bang. Oke, 225. Oke, Yobel. Berarti M kuadrat kurang N kuadrat sama dengan 225. Oke. Nah, M kurang N, ini kan M. Ini M, ya kan? M kurang N berapa? 9 ya? Ya kan? Iya, Bang. Yang ditanya apa? Yang ditanya itu, ini kan? 2x kuadrat, akar dari 2x kuadrat kurang 27x sama 93, ditambah akar dari 2x kuadrat kurang 27x sama dengan, kurang 132. Berarti yang ditanya M tambah N dong. Iya kan? Iya nggak? Yang ditanya berarti M tambah N. Nah, M kuadrat kurang N kuadrat ini apa? Kalau difaktorkan. M plus N kali M minus N. M plus N kali M minus N. M minus N berapa? 9, Bang. Berarti M tambah N. Nilainya berapa? M tambah N. 25, Bang. 25. Benar. Berarti hasilnya ini berapa? 25 ya? Oke? Paham? Paham ya? Oke. Mungkin soal terakhir nih. Langsung aja lah buat ini. Nggak usah lah ya. Oke. Udahlah. Aku udah capek sih harusnya. Karena tadi baru kelas juga. Oke. Nanti materinya semua bakal aku kirim. Ayo deh on cam kita. Kita mau absensi. Oke guys. Yang lain ayo dong. Angel, Christian. Ini Bluetooth siapa? Destan, Nofrit. Ini Nofrit. Olivia, Lukas. Nofrit tadi keluar ya. Nggak apa-apa, nanti bisa lihat rekornya. Oke. Oke, 1, 2. Oke, thank you. Jadi selamat ya belajar lah ya. Thank you. Makasih, Bang. Makasih, Yo, Bang. yo. Oke.